Nah ini. Mah kena ri Pak. Pripun Mas? Saya harus pulang karena di rumah sakit Jakarta itu udah saya datengin semua dan saya kena tipes waktu itu. Berat saya 73 kilo, nah, sekarang 45 kilo langsing. Enak duduk Pak. 10 tahunan apa ya? Lebih. Ya 10 tahun ya. 2002 sampai 2012. pulangnya itu Oke lur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber Sound System Jawa Tengah dimanapun anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berrezeki yang berkah barokah, bisa pergi ke Makkah lur. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini lur, admin tidak untuk mereview sound system hajatan lur, tapi kali ini ada di base campnya Mas Soleh untuk channel YouTube Cahaya Elektronik Murah Boyolali, apa kalau nggak salah lor, nanti saya kasih di deskripsi. Kita akan tanya-tanya sejarahnya cahaya elektronik ini di YouTube gimana lor. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Soleh itu sendiri lor. Nah ini bintangnya, Setiap hari berarti ganti-ganti terus Mas ya? bintang cahaya kehidupan Pak. apa? Cahaya teknik, cahaya teknik Murah Boyolali lor. Nah ini bintangnya ini. Kita nanti akan tanya-tanya sejarahnya gimana dan ini. Nah ini ada base campnya loh. Base campnya ini ada apa itu? Banyak power dan mixer, dan untuk speaker juga ada lor. Nanti kita akan bincang-bincang. Nah ini. Mah kena ri Pak. Pripun Mas? Sebetulnya awalnya itu Mas, Jenenge sih. Nah. salaman sih. Ya sama. Oke, plan. Oke, kita di base campnya admin dari Cahaya Teknik Murah Boyolali. Ya. Kalau salah nyebut mohon maaf Mas Soleh. Ya. CNS. CNS aja. Oke. CNS Oke, Mas Audio. Soleh nih. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Atau ya Pak? Lumayan. Tidak jadi masalah Mas. Demi silaturahmi. Kayaknya ini masih Indonesia Pak. Betul. Walaupun banyak yang bilang, aduh men Mas kayak ora masuk peta. Tapi juga lumayan juga. Iya. Oke. Jadi Untuk nama lengkap siapa Mas? Kenalan dulu nih, Mas. saya Soleh Pak, dikasih nama orang tua saya M Soleh. Jadi sebetulnya maksudnya ya Muhammad Soleh. Ditulisnya M Soleh. Untuk alamat Mas? Jelegong Banyurip Klego Boyolali. Asli dari sini Asli apa? dari sini Putra Pak. daerah. Putra daerah. Tadinya saya ngerantaunya di Jakarta. Ya. Pada saat itu saya kena kampanyenya Pak Bibit, Gubernur Jawa Tengah. Iya. Balin Desa bangun desa. Nah, aku langsung tergugah untuk Balin Desa bangun desa. Tapi sebetulnya enggak Pak. Sebetulnya saya sakit di Jakarta waktu itu. Saya kerjanya itu jadi tukang listrik dulu di Jakarta. Itu sakit. Akhirnya saya harus pulang karena di rumah sakit Jakarta itu udah saya datengin semua dan nggak sembuh-sembuh. 5 rumah sakit, 5 kali masuk rumah sakit. Saya kena tipes waktu itu. Tipes ya. Berat saya 73 kilo, nah, sekarang 45 kilo langsing. Enak duduk Pak saya. Tahun berapa itu? Tahun saya pulang itu tahun 2011. Saya pulang tahun 2011. Saya berangkat ke Jakarta tahun 2010. 2002. Saya Berarti berangkat ke Jakarta 2002. berapa tahun itu kira-kira itu? 10 tahunan apa ya? Lebih. Ya 10 tahun ya. 2002 Sampai 2012. pulangnya itu 2012. Ya berarti 10 tahun ya. 10 tahunan. Saya ikut di Pulau Intan dulu. Pulau Intan itu perusahaan besar ya kayak Waskita Karya gitu. Jadi melanglang buana keliling Indonesia sampai di Aceh juga, sampai di Papua, sampai di yang ujung selatan itu sampai di Maluku saya pernah Manado saya pernah ke sana dan akhirnya sakit
pulang kampung barengan sama tagline-nya Pak Bibit waktu itu, Gubernur Jawa Tengah, Bali Deso Bangun Deso. Nah, setelah saya di rumah, saya seringnya betres, gendong amben. Nah, itu. Sambil nonton video, nonton YouTube kayak gitu. Dan saya memang dilahirkan dari mbah saya itu tukang sound, mbah saya punya sound system rental. Tapi waktu itu udah nggak jalan, akhirnya saya tontonannya ya tontonan tentang sound system ya, seperti channel-channel jenengan kayak gitu. Saya sering nonton sekali tuh yang waktu itu dulu ya, kayak channel-channelnya Briwo, channel-channelnya kayak yang sering itu Karunia Son gitu. Oh ya. Dulu ya Mas ya. Amburunan itu Karunia Son itu. Yang sekarang jadi YouTuber kondang itu ya. Ini Mas Soleh ngomong, sampai merintis usaha ini sejak tahun kapan? Tahun berapa Mas? Berarti itu langsung Pulang dari Jakarta langsung. pulang dari Jakarta langsung masih ada sisa-sisa modal, saya bikin toko listrik waktu itu di Klego, karena saya di Jakarta juga kerjasama sama Mas Picing, channel YouTube-nya Hubran Picing. Nah itu saya ngerintis bareng, buka bareng, terus dapat ya dimakan bareng-bareng seperti itu, sama seperti di Jakarta juga seperti itu. Akhirnya saya sering betres nonton YouTube dan akhirnya bikin YouTube. Bikin YouTube. Nah, Sekitar itu tahun 2013 berarti. pas Mas Soleh dari Jakarta di Jawa kan jatuh sakit. Ya. Nah, itu berapa lama kira-kira itu? Kira-kira 1 sampai 2 tahun itu belum bisa aktivitas normal kayak sedia kala. Jadi, Tapi itu sudah bikin buka toko kerjasama Ya. itu apa belum? langsung Berarti. langsung buka toko kerjasama, karena kalau modalnya nggak cepet-cepet dicakno ya entek Mas. Oh, berarti itu Mas Solehnya di rumah tapi yang jalanin usaha Ya Mas Picing. Mas Picing. Mas Oh, Picing. gitu. Jadi langsung Mas Picing yang menjalankan, saya di rumah selama ya 2 tahun sampai 3 tahun. Setelah itu bisa aktivitas, lalu kita bantu. Dan untuk sound system punya Mbah. Simbah itu dulu namanya apa itu? Itu sound systemnya namanya Mbah Sukir, sound system Mbah Sukir gitu. Terkenalnya sound system Mbah Sukir. Padahal Mbah Sukir itu waktu itu operatornya ya, termasuk adiknya. Iya. Nah itu yang terkenal Mbah Sukir itu Mbah Sukir hehehe. Karena apa? Karena dulu itu Mbah Sukir itu setiap mau ada acara itu pasti disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti kayak zaman dulu emang begitu ya? Jumpa lagi dengan sound system Mbah Sukir hehehe. Tapi sekarang sudah nggak di Sekarang udah meninggal dan sound systemnya sampai sekarang masih ada, untuk corong tuanya masih kita pakai. Karena dulu itu hanya pakai salon satu aja yang 12 in, mereknya ACS RRT waktu itu. RRT. Boxnya gede yang terbuat dari apa ya, kayu biasa, kayu pelem. Nah itu sampai sekarang masih ada, tapi di rumah saya corong hornya juga masih ada. Boxnya pun masih Boxnya masih ada, masih utuh. masih utuh. Orang pangan rayap, Mas. Enggak, padahal kayu pelem itu. Mantap bener. Habis itu terus kita bikin channel ya, untuk apa, memasarkan produk-produk kita. Akhirnya ternyata yaitu Mas, ada AdSense-nya, terus gimana caranya AdSense-nya itu keluar gitu. Ya saya minta tolong sama teman-teman yang dulu sudah tenar, yang sudah teken. Terus terang saya minta tolong kepada Mas, boleh disebut nggak Mas ini? Monggo. Mas Budi Santoso Kediri. Jadi Oh, saya, gitu. saya BSK. telepon, Hah? saya telepon, Mas gimana cara saya bisa mencairkan AdSense. Terus dikasih caranya begini. Akhirnya kita terapkan dan akhirnya berhasil. Alhamdulillah, teman-teman langsung saya ajak semua. Ayo bikin. Berarti awalan dari buka YouTube itu gambaran dari mana itu? Untuk Ya karena sakit itu Pak.
sakit jadi Sering nonton. sering Sering nonton di nonton rumah itu. gitu. Betres di tempat tidur kayak gitu, gabut nonton video aja gitu. Untuk channel yang direkomendasikan pertama kali itu Langsung gitu Pak, langsung dari channel apa gitu loh namanya? elektronik murah Cahaya Teknik. Saya aja kadang udah lupa namanya. Cahaya Teknik elektronik, nggak tahu kok ada titik-titiknya itu, saya nggak tahu itu. Saya nggak pernah ngotak-atik, nggak pernah itu. Subscribe-nya Mas sampai sekarang berapa Mas? 150 sekian kalau nggak salah. Untuk awalan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu berapa lama kira-kira? Kalau dulu enggak ada mungkin Mas ya. Sudah ada Pak. Sudah ada. Tapi saya nggak ngurus Pak, karena Nggak ngurus. saya dari dulu itu berpikiran untuk memasarkan produk. Lewat YouTube ya. Ya, berkarya dan memasarkan produk. Dan saya mikirnya tuh kayak gini Pak, aku ini kayaknya sareng mati gitu. Jadi aku nek orang gawe apa ya, kenang-kenangan sing kok kanggo dulur-dulurku, kanggo keluargaku, engko kok kayaknya koyo sia-sia. No akhirnya aku nggawe YouTube ini karena ya lorone cedak karo patiku mau. Jadi akhirnya aku berpikir untuk apa yang saya punya pengalaman dari pengalaman yang sudah saya lewati itu saya bagikan. Saya dari dulu kan saya sering SMP itu SMA itu sering nongkrong di bengkel-bengkel elektronik, bantuin nggak dibayar. Nah kayak gitu dapat ilmunya terus saya tularkan kepada teman-teman subscriber seperti itu paling. Jadi sebetulnya kita selingi tutorial gitu biar ada manfaatnya ya, mungkin tutorial ala kadarnya seperti itu. Ya untuk teman-teman kita selalu ngasih support, semangat bagi konten-konten kreator, tetap berkarya, terus berkarya, dan mudah-mudahan di kemudian hari itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, buat sedulur-sedulur yang lain seperti itu. Ini mau tanya lagi Mas. Apa itu? Selama ini di YouTube ada yang, maksudnya ada yang Haters ya banyak. Resiko dunia online. banyak dan kita nggak bisa ini Pak, kita nggak bisa nutup mulut mereka, kita hanya bisa nutup telinga kita itu. nah, betul itu Mas. Ya biarlah Oke. kalau misalkan yang nggak suka ya biarlah, ngompor-ngompori ya tidak apa-apa, yang penting kita jangan sampai kepancing gitu aja. Sampai baper ya. Jangan sampai Oke. baper juga gitu Pak, karena semakin tinggi pohon ya semakin besar arus yang kita terima ya, paling itu ya. Kalau misalkan kita biarin ya paling udah bosen sendiri. Nah betul Pak. Paling yang saya khawatirkan atau yang saya takutkan itu kalau ada yang bikin channel dengan menggunakan nama kita, itu paling itu. Atau bikin Facebook yang menggunakan nama kita terus menyalahgunakan atau menipu orang, atau misalkan istilahnya menjerumuskan orang. Nah itu yang paling yang saya takutkan. Kadang-kadang saya kalau dapat laporan seperti itu saya langsung bikin klarifikasi gitu. Saya langsung bikin klarifikasi. Pernah ada ya Mas ya yang Sering Pak, sering. Mengatasnamakan CNS, terus minta transfer kayak gitu sering. disalahgunakan. Ya, Itu kebanyakan CNS artinya apa Mas? Cahaya Nada Sound System. Sound system. Cahaya. Ngerti ya. Aku Tidak ngerti, aku yakin aku ya. saya anu nih. Pesan-pesan untuk YouTuber Mas. Saya Bisa seru-seru nih. tanggapan Tanggapan aja nih. tanggapan tentang yang re-upload video di YouTube Mas sih gimana ya? Saya langsung ini Pak, saya langsung hapus karena kemarin kan kita ikut balap, rencananya memang saya sendiri ikut. Nah, tapi setelah saya
pesan kepada teman-teman yang ikut, pokoknya nanti ini apa bikin video, nanti saya minta videonya. Nah, setelah itu kan saya dikirimin video-videonya. Nah, pastinya kecampur sama video-video yang dikirimkan ke saya itu. Akhirnya saya juga nggak ngedit sama sekali kan, langsung apa yang ada langsung jus karena kan udah ganti hari, udah ganti momen, biasanya udah nggak ngupload balapan lagi. Nah seperti itu. Ternyata ada yang keblosok beberapa video. Terus akhirnya saya telepon ke semua yang saya upload itu, kayak Mas Agung saya telepon, halo Mas, saya mau upload rekaman jenengan, boleh nggak? Kadang-kadang saya malah berpikir begini, saya ngupload videonya Mas Mbah Mukmin yang di Gerobokan, yang di Gerobokan ya, yang ke Mebul itu, yang ME audio kalau nggak salah. Itu ngebul kan, jadi saya kasih judul sound sistemnya ngebul tapi tetap mantul kan gitu, saya kasih judul seperti itu. Tapi giliran saya upload, saya berpikir, wah ini kalau yang punya sound nggak terima, saya bisa dituntut. Akhirnya saya telepon Minta izin ya? minta izin. Akhirnya? Halo Mbah, saya upload videonya jenengan, gimana ini? Nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Oh ya, kita kan namanya kreator YouTube harus Iya, takutnya tersinggung. Iya, gitu. Terus yang ngeplek-ngeplek itu kan, ya tak telepon juga itu. Yang nggak bisa ditelepon ya tak hapus. Takutnya kalau nanti bermasalah